Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang akuntansi sebagai sistem informasi bagian kedua yang berisi tentang pemakai informasi akuntansi, profesi akuntansi, bidang akuntansi, dan etika profesi akuntansi yang merupakan materi pelajaran ekonomi kelas 12 SMA. Kita mulai dari pemakai informasi akuntansi. Banyak pihak yang memerlukan dan menggunakan informasi akuntansi. Mereka dibagi menjadi A. Pihak intern, yaitu pemakai informasi akuntansi semacam ini biasanya adalah pimpinan perusahaan ataupun manajer perusahaan. B. Pihak ekstern. Pemakai informasi akuntansi semacam ini dapat dirincikan lagi menjadi 1. Pemilik. Pemilik memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui posisi keuangan, melihat investasi, membandingkan jumlah rekening dengan periode sebelumnya dan prospek perusahaan di masa yang akan datang, serta hasil yang dapat dicapai oleh perusahaannya. 2. Investor. Investor memerlukan informasi akuntansi untuk menentukan keputusan dalam membeli, menahan, atau menjual investasi mereka dalam sebuah perusahaan. 3. Karyawan. Karyawan memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam hal memberikan balas jasa, pensiun, dan kesempatan kerja. 4. Kreditor. Kreditor memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan apakah bisa mengembalikan pinjaman dan bunganya sesuai dengan tanggal jatuh tempo. 5. Pemasok. Pemasok memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang atas pembelian barang yang dibeli perusahaan pada saat sebelum atau sesudah jatuh tempo. 6. Pelanggan. Pelanggan memerlukan informasi akuntansi untuk menilai kelangsungan usaha perusahaan. 7. Pemerintah. Pemerintah memerlukan informasi akuntansi untuk mengatur aktivitas perusahaan, kebijakan pajak, dan dasar penyusunan statistik pendapatan nasional. 8. Masyarakat. Masyarakat memerlukan informasi akuntansi untuk menilai perkembangan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional. Baik, sekarang ke profesi akuntan. Secara garis besar, akuntan dapat digolongkan menjadi 4. A. Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan sebagai karyawan yang menjalankan fungsi akuntansi pada perusahaan tempatnya bekerja. Pekerjaannya meliputi audit intern, menyusun laporan keuangan, mendesain sistem akuntansi perusahaan, menyusun anggaran perusahaan, mengurus perpajakan, dan lainnya. B. Akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja secara independen guna menjalankan fungsi audit terhadap kewajaran laporan keuangan. Akuntan publik juga menjalankan proses akuntansi perusahaan klien berdasarkan SAP dan SPAP. Hasil audit laporan keuangan perusahaan ini nantinya berupa pernyataan yang dituangkan dalam laporan keuangan auditan. C. Akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di departemen tertentu sebagai pegawai pemerintah untuk menjalankan fungsi akuntansi demi kepentingan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara seperti BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Bangunan. Contoh Politeknik Keuangan Negara Setan adalah salah satu lembaga pendidikan yang menyiapkan akuntan pemerintah. D. Akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang tugasnya mengajarkan dan mengembangkan disiplin ilmu akuntansi pada masyarakat melalui jalur pendidikan. Akuntansi pendidik biasanya berprofesi seperti dosen atau guru. Kita lanjutkan bidang akuntansi. Menurut pemakaiannya, akuntansi bisa dikelompokkan menjadi A. Akuntansi keuangan. Bidang ini menangani masalah pencatatan transaksi dalam suatu perusahaan atau unit ekonomi yang lain dan juga menangani penyusunan laporan keuangan secara periodik dari catatan-catatan tersebut. B. Akuntansi pemeriksaan. Bidang ini menangani suatu pemeriksaan atas catatan-catatan akuntansi secara bebas. C. Akuntansi biaya. Bidang ini menekankan masalah penetapan dan pengendalian biaya. Ruang lingkupnya berupa biaya selama proses produksi dan harga pokok dari barang yang selesai diproduksi.
D. Akuntansi manajemen. Bidang ini menggunakan data historis maupun data tafsiran untuk membantu manajemen dalam operasi sehari-hari dan perencanaan operasi mendatang. Bidang ini juga mengolah soal-soal khusus yang dihadapi para manajer perusahaan dari berbagai jenjang organisasi. E. Akuntansi perpajakan. Bidang ini mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan. F. Akuntansi anggaran. Bidang ini menyajikan rencana operasi keuangan untuk suatu periode tertentu dan menyampaikan data perbandingan dari operasi sebenarnya dengan rencana yang telah ditetapkan. G. Akuntansi pendidikan. Bidang ini merupakan bidang spesialisasi akuntansi yang bergerak dalam penyebaran pendidikan akuntansi pada masyarakat. H. Akuntansi pemerintahan. Bidang ini berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi di lembaga-lembaga pemerintahan. I. Akuntansi sosial. Bidang ini berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan tentang perubahan sosial akibat kemajuan teknologi, ekonomi, dan budaya. Kita lanjutkan. Etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi adalah seperangkat standar sikap yang dirancang secara praktis, realistis, dan idealis bagi para anggota profesi yang bersangkutan. Adapun 8 kode etik akuntan yaitu: A. Tanggung jawab profesi. Menggunakan pertimbangan moral, melakukan peningkatan jasa, menjaga kepercayaan klien, dan mengembangkan ilmunya. B. Kepentingan publik. Mendahulukan kepentingan pihak pemakai informasi akuntansi dan menjaga kepercayaannya. C. Integritas. Menyelesaikan seluruh tugasnya dengan bertanggung jawab dan profesional. D. Objektivitas. Menjaga objektivitasnya dengan bersikap independen dan netral, bebas dari benturan kepentingan. E. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Mengamati standar teknis dan etika profesi, meningkatkan kompetensi dan mutu pelayanan. F. Kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya, tidak mengungkapkan informasi tanpa persetujuan dari pihak pemilik informasi. G. Perilaku profesional. H. Standar teknis. Demikian pembelajaran kita tentang akuntansi sebagai sistem informasi, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.